Sudah ya, Pak. Oke. Selamat pagi para mahasiswa Product Design Engineering, Binus Aso School of Engineering. Hari ini adalah kuliah terakhir ya, di minggu yang ke-14. Ya. Kita masih latihan hari ini juga. Minggu lalu kita sudah latihan 4 macam gitu, dengan masing-masing 4 soal dari satu macamnya. Jadi hari ini kita lanjutkan ya. Ini PowerPoint-nya sudah kelihatan? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Kalau gitu kita latihan yang ini hari ini. Tentang uji konvergensi. Kemarin sampai nomor 16 kan 17 ya. Nomor 17. Jadi uji konvergensi itu ditanyanya apakah daerah itu konvergen atau divergen. Ya. Sigma N1 sampai Tangga dari 17 pangkat N per N. 18. Ya, coba kerjaan sekarang ya. Ini ada 4 soal. Caranya sama tapi hasilnya bisa beda-beda ya, nggak selalu sama. Ya, coba kerjakan. Sebentar lagi saya kasih waktu 2 menit. Atau kita terangkan aja ya, supaya hemat waktu juga. Ini soalnya hari terakhir ya. Jadi 17 itu sigma di 17 sama N per N ya. N dari 1 peta hingga 18, 19 ya, sigma dari 19 pangkat N per N kuadrat. Bedain penyebutnya ini N pangkat 1, N kuadrat, bisa N pangkat 3, bisa N pangkat 4 ya. Oke ya. Kalau sudah, sekarang kita sudah dicatat? Halo? Kita masuk nomor 17. Sigma dari N sama dengan 1 sampai hingga dari 17 pangkat N per N. Ya,
Biasanya kalau, Scopus Team ini yang kita pakai adalah yang tes rasio ya, 4 kriteria tes, tes rasio, tes akar, tes Rabe, dan tes integral. Jadi ini adalah apa ya, ini adalah UN ya, SIMA UN ya. UN-nya adalah 17 pangkat N per N. Maka UN plus 1 adalah 17 pangkat N plus 1 per N plus 1. Nah, ini bisa difaktorkan, maksudnya diuraikan 17 pangkat N plus 1 adalah 17 pangkat N kali 17 per N plus 1. Nah, di sini kita gunakan tes rasio ya. Ya. Jadi kita gunakan tes rasio sehingga limit M menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN itu sama dengan limit N menuju tak hingga dari UN per satunya adalah ini ya, salin. Ingat kalau ada 17 pangkat N per 1 difaktorkan di 17 pangkat N kali 17 pangkat 1. Pangkat 1 enggak ditulis ya. Jadi 17 pangkat N kali 17 pangkat 1 enggak ditulis pangkatnya per N plus 1 dibagi dengan UN. UN-nya adalah 17 pangkat N per N. Sehingga ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari 17 pangkat N kali 17 per N plus 1 dikali, kalau dibagi dengan ini 17 pangkat N per N, bagi menjadi kali dibalik kan, N per 17 pangkat N. Ternyata antara pembilangan dan penyebut itu ada elemen yang sama, coret ya. Maka tinggallah limit N menuju tak hingga dari 17 kali N, 17N per N per 1 kali 1, ini 1 tadi ya kan. Kemudian kita tanya sini N pangkat berapa tertinggi? Di sini adalah N pangkat 1 ya. N pangkat 1. Jadi sama dengan koefisiennya pada pembilang 17N itu koefisiennya 17, penyebutnya 1N kan. Kan N pangkat 1. Ini 17N per N. Jadi N-nya koefisiennya yang kita ambil ya, koefisien ini jalan cepatnya ya. Kalau enggak pembilang dan penyebut sama-sama dibagi N pangkat 1. Ya boleh juga. Per 1 sehingga hasilnya 17. 17 ini bagaimana terhadap 1? Halo? 17 bagaimana terhadap 1, lebih besar atau lebih kecil? Halo? Lebih besar, Pak. Ya, lebih besar. Akibatnya, maksudnya deret ini konvergen ya. Kalau mau bikin deret konvergen bisa juga, atau ya deret ini masuk soalnya deret konvergen. Salah. Kalau besar dari 1 apa? Kalau besar dari 1 deret konvergen atau divergen? Divergen. Divergen ya. Deret divergen ya.
Atau kalau mau nulis deretnya itu dalam bentuk sigma boleh jadi yang deret-deret nggak boleh ya. Sigma itu sendiri artinya deret. Sigma N1 sampai tak hingga, boleh terus gini, 17 pangkat N per N, divergen. Jadi deret ini yang ditanya tadi divergen. Itu maksudnya. Mengapa? Karena limit UN per 1 UN-nya adalah besar dari 1. Cukup jelas sampai sini? Halo? Halo para mahasiswa dan mahasiswi, cukup jelas sampai sini? Kok nggak ada komen nih? Nggak ada suara. Halo? Karena kita ngertiin, Pak. Ya, cukup jelas? Baik. Kalau nggak ada, kita lanjutkan nomor 18. Ya, lanjutkan minggu lalu ya. 18. Sigma, ini uji konvergensi ya. N dari 1 sampai tak hingga 9 pangkat N per N kuadrat. Bisa nggak N pangkat 3? Bisa ya. Nah, ini apanya? Sigma UN ya kan. Ini adalah UN ya. UN-nya adalah 19 pangkat N per N kuadrat. Maka UN plus 1 berapa? 19 pangkat N plus 1 per N plus 1 pangkat 2. Ya. N plus 1 pangkat 2. Nah, 19 pangkat N plus 1 bisa difaktorkan 19 pangkat N kali 19 pangkat 1. Per, ini pakai segitiga Pascal. Kuadrat utama adalah N kuadrat. Kemudian ditambah 2 kali suku utama kali suku kedua. 2 kali N kali 1. 2 kali N. 2N kali 1, 2N. Ditambah kuadrat suku kedua. 1 kuadrat 1. Ya. Kuadrat suku utama adalah N kuadrat. Ditambah 2 kali suku utama. 2 kali N. Kali suku kedua. 2 kali N kali 1, 2N. Ditambah kuadrat suku kedua. Ya. Baik. Sudah, baru kita gunakan sini tes rasio. Ini yang paling gampang ya, tes rasio. Kecuali dia sama dengan 1 tadi ya. Kalau limit UN plus 1 per UN-nya 1, dituju dari pihak kecil gagal. Tapi kalau dituju dari pihak besar dia divergen. Ya. Gagal tapi gunakan tes Rabe. Ya. Ingat. Nah, kita gunakan tes rasio. Limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Jadi limit N menuju tak hingga dari UN plus 1-nya nih. 19 pangkat N kali 19 per N kuadrat tambah 2N plus 1 per UN-nya. UN-nya adalah 19 pangkat N per N kuadrat. Sehingga ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari 19 pangkat N kali 19 per N kuadrat tambah 2N plus 1 dikali, ini dibagi menjadi kali, maka dibalik. N kuadrat per 19 pangkat N. Nah, ada elemen yang sama, kita coret. Maka tinggallah limit N menuju tak hingga dari 19 kali N kuadrat, 19 N kuadrat per, penyebutnya ini 1 tadi ya. Coretkan 1. 1 kali ini tetap penyebutnya N kuadrat tambah 2N plus 1. Nah, ini N pangkat berapa tertinggi?
N pangkat berapa tertinggi? N pangkat berapa tertinggi sini? N kuadrat kan? Berapa koefisien pada pembilang? 19. Pada penyebut di depan N kuadratnya 1. Di depan N kuadrat ini 19, di depan N kuadrat penyebutnya 1. Hasilnya 19 ya. 19. 19 ini bagaimana terhadap 1? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Kalau lebih besar maka deretnya yang dimaksud adalah soalnya divergen ya. Divergen. Ya, divergen atau boleh gak tulis Anda mau tulis deretnya boleh, deretnya sigma n dari 1 sampai tak hingga dari 19 pangkat n pangkat n ya, 19 pangkat n per n kuadrat divergen ya, boleh gak tulis ini? Atau deret divergen atau deretnya disalin divergen. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Tidak ada suaranya ini. Jelas, Pak. Ya, yang jawab Anda sendiri. Ini saudara siapa ya? Alek atau siapa? Halo, yang jawab tadi saudara Alek atau saudara Ken? Ken ada 2 ya? Profes Ken atau halo? Oke, kita teruskan. Yang berikutnya nomor 19. Saya rasa sama ya. Ini juga sama juga ya. Sama yaitu nomor 19. Sigma n dari 1 sampai tak hingga 23 pangkat n per n. Nah, ini adalah belakang sigma itu UN ya. UN-nya adalah 23 pangkat n per n pangkat 1. Pangkat 3 juga sama ya. Cuma koefisien segitiga Pascalnya 1331 kan. Kemudian ini kita cari UN plus 1. Berapa? 23 pangkat n plus 1. Semua n diganti n plus 1. Enggak, ini hasilnya 23 pangkat n dikali 23 pangkat 1. Ya enggak? 23 pangkat n plus 1 difaktorkan 23 pangkat n kali 23 pangkat 1 per n plus 1. Ya kan? Baru kita gunakan sini tes rasio. Tes rasionya limit m menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Adalah limit m menuju tak hingga dari, nah UN plus 1-nya 23 pangkat n kali 23 per n plus 1 per UN-nya. Ini UN-nya. UN-nya berapa? 23 pangkat 23 pangkat n per n. Sehingga ini sama dengan limit m menuju tak hingga dari 23 pangkat n kali 23 per n plus 1 kali ini dibagi ini terbalik kan, n per 23 pangkat n. Ada yang sama? Dicoret. Sehingga tinggallah limit m menuju tak hingga dari 23 kali n 23 n per n plus 1. Enak. 23 kali n per n plus 1. M pangkat berapa tertinggi? Pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 23. Berapa pada penyebut? 1. Jadi hasilnya apa? 23 bagi 1, 23. 23 ini bagaimana cara 1? Lebih besar. Kalau lebih besar, maka deret
Divergen semuanya. Kalau kecil dari 1 konvergen ya. Kalau besar dari 1 divergen sama ya. Maka di sini atau ini boleh juga ditulis deretnya yang disalin. Deretnya ganti sigma N1 sama dengan 1 beta hingga 23 pangkat N per N divergen. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Sudah ada suara. Ini kok mahasiswanya kok diam aja nih? Ditanya jawab dong ya. Jelas, Pak. Nah, gitu dong ya. Makasih. Ada responsnya jadi jelas gitu ya. Oke. Kita lihat lagi yang terakhir. Ah nih. Sama juga ya. Semuanya sama. Mungkin saya tonton lagi nanti ya. Oke lah. Saya rasa 20 sama agak ya. Dapatnya pangkat 2. Oke, kita terang juga lah. 20 sigma berapa tadi? 29 ya. 29 pangkat N per N kuadrat. N sama dengan 1 sampai tak hingga. Ini juga sama. Ini apanya? Bosan deh. UN sama dengan apa? 29 pangkat N per N kuadrat. Maka UN plus 1 adalah 29. Semua N ganti M per 1, M per 1, M per 1, M per 1 kuadrat ya. N plus 1 per N plus 1 pangkat 2. Pembilang ya. 29 pangkat N per 1, 29 pangkat N kali 29 pangkat 1, tidak ditulis ya. Per, ini kuadrat segitiga Pascal, 121 kuadrat suku utama N kuadrat. Terus kuadrat suku kedua. Kuadrat suku utama N kuadrat, 2 kali suku utama kali suku 2, 2 kali N kali 1, 2 kali N, 2N kali 1, 2N. Ditambah kuadrat suku kedua, 1 kuadrat 1. Ya. Nah, kita gunakan tes rasio. Jadi limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN sama dengan limit N menuju tak hingga dari 29 pangkat N kali 29 per N kuadrat ditambah 2N plus 1 per. Nah ini yang UN-nya 29 pangkat N per N kuadrat. Nah ini menjadi limit M menuju tak hingga dari 29 pangkat N kali 29 per N kuadrat ditambah 2N plus 1 dibagi nih. Kalau dibagi ini menjadi kali dibalik. N kuadrat per 29 N kuadrat per 29 pangkat N. Ada yang sama? 29 pangkat N ini coret. Maka tinggallah limit M menuju tak hingga dari 29 kali N kuadrat 29 N kuadrat per N. Ini kan kali 1 ya. Tetap N kuadrat tambah 2N plus 1. M pangkat berapa tertinggi? N kuadrat. Berapa koefisien pada pembilang? Pembilangnya koefisien dari N kuadrat 29. Penyebutnya 1. Hasilnya 29. 29 ini bagian atas 1 lebih besar. Jawabnya semua sama ya. Oke. Jadi ini adalah akibatnya adalah deret divergen. Atau Anda catat deretnya
Boleh. Ini percaya deret ya. Sigma itu kan deret. 29 pangkat N per N kuadrat. Sini apa? Divergen. Oke. Jelas sampai sini? Nah, kapan dia konvergen? Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau kita lanjutkan. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Halo para mahasiswa PDE. Nggak ada, Pak. Sebentar ini. Oke. Ini nomor 30 ya, penutup. Soal yang modelnya sama, tapi ini hasilnya konvergen. Caranya gimana? Ini 1 sampai tak hingga. Terus di sini N pangkat konvergen. Oh, dibalik ya, sebentar. Coba, ada gak gini, N pangkat 2 per 5 pangkat N. Bisa juga gini ya. Nah. Bisa, soalnya bisa bolak-balik ya. Nggak selalu yang sekian pangkat N-nya di atas. Nah, ini apanya nih? Ini adalah UN-nya N pangkat 2 per 5 pangkat N. Maka kita cari UN plus 1 adalah apa? UN plus 1-nya adalah semua N diganti M plus 1. Jadi M plus 1, N kuadrat menjadi M plus 1 kuadrat. 5 pangkat N, 5 pangkat N plus 1. Nah, ini dikuadratkan. Kuadrat suku utama adalah N kuadrat. 2 kali suku utama kali suku kedua. 2 kali N kali 1. 2N. Ditambah kuadrat suku utama 1 per. Ini difaktorkan 5 pangkat N kali 5 pangkat 1. Pangkat 1 tidak ditulis. Kita gunakan tes rasio. Maka limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Maka limit N menuju tak hingga dari UN plus 1-nya adalah N kuadrat tambah 2N plus 1 per 5 pangkat N kali 5. Jadi soalnya kalau dibalik pasti lawannya. Dibagian jadi konvergen, Anda lihat nanti ya. Per UN berapa? N kuadrat per 5 pangkat N. Maka ini sama dengan limit N menuju tak hingga. Ini pembilangnya tetap ini N kuadrat tambah 2N plus 1 per 5 pangkat N kali 5. Dibagi ini jadi kali, dibalik 5 pangkat N per N kuadrat. Wah, ini. Oh ya, betul. 2 pangkat N-nya coret. Sehingga tinggallah limit N menuju tak hingga dari, ini 1 ya. Ini 1 kali ini tetap, berarti ini N kuadrat tambah 2N plus 1 per. Nah, 5 kali ini 5N kuadrat. N pangkat berapa tertinggi? N kuadrat. Jadi menuju tak hingga, N pangkat berapa tertinggi? N kuadrat. Koefisien pada bilang 1 nih. 1 N kuadrat. 1. 5 N kuadrat jadi 5. Seperti 5 bagaimana terhadap 1? Lebih kecil. Kalau lebih kecil, maka deret apa? Kalau lebih kecil, deret apa? Konvergen atau divergen? Halo? Konvergen. Konvergen, betul. Ya, konvergen. Kalau besar 1 ya divergen, kecil 1 dia adalah konvergen. Atau mau tulis juga, mau tulis begini, deretnya disalin, boleh. Salin persis deretnya 5 N kuadrat per 5 pangkat N konvergen. Sudah jelas sampai sini? Halo?
Ada pertanyaan di sini? Dia tidak selalu konvergen, tidak selalu divergen, tergantung posisi n kuadrat dan 5 pangkat n. Kalau dibalik tadi 5 pangkat n di atas, n kuadrat di bawah, dia divergen. Kalau dibalik, jadi konvergen. 1/5 dia. Oke. Any question? Ada pertanyaan? Saudara-saudari mahasiswa? Ada yang kurang paham atau tidak mengerti? Ditanya ya, jangan diam. Halo. Ini suara mahasiswinya kok enggak ada kedengaran nih. Halo? Sudah jelas belum? Para Sudah, mahasiswa dan oke, makasih direspon ya. Baik, ini mungkin sebagai tambahan juga nomor berapa nih? 31 kita tambah lagi ya. Oke. Itu apa? Uji konvergensi juga. Sigma dari nomor berapa tadi? Kok 31? Tadi ini nomor kok 30. Ini 19. Ini kok langsung ini 20 ini 21 ya. Salah nih. Ini pasal nomornya ini 30, ini di 30. 20, ini nomor 31 tadi ya. Ini terus penghapus. Kita hapus. Oke, jadi ini nomornya nomor 21 ya. Berikutnya adalah nomor 21, ini 22. Misalnya kalau ada tanya sigma uji konvergensi dari derek N sama dengan 1 sampai tak hingga dari berapa misalnya? 2N plus 1/5 N pangkat 3 plus 7. Kalau Anda lihat soal ini, pakai apa nih? Halo? Apakah tes rasio bisa? Kalau Anda pakai tes rasio, jawabnya pasti 1. Nah, itu susah tuh, harus diuji lagi apakah dituju dari pihak besar atau pihak kecil. Nah, kita gunakan dalih banding 5, ingat enggak? Dalih banding yang kita pakai adalah dalih banding yang bisa untuk kedua-duanya adalah dalih banding 5 ya. Dalih banding 5. Jadi kita pakai dalih banding ya. Jadi ini akibatnya derek bandingnya apa? Derek banding sigma dari apa? Ini, kita ambil ini. Koefisiennya kita lihat n ya, pembilangnya n pangkat 1, penyebutnya n pangkat 3. Kalau kita perkecil berapa? Halo? Pembilangnya n pangkat 1, penyebutnya n pangkat 3. Kalau diperkecil dibagi n bagi n 1, n pangkat 3 bagi n kuadrat enggak? Halo? Jelas sampai sini? Halo? Nah, ini derek bandingnya ya. Derek bandingnya sini kita salin. Jadi n pangkat tertinggi pada pembilang dibagi n pangkat tertinggi pada penyebut kalau ada banyak n ya. Jadi hasilnya n per n pangkat 3 disederhanakan jadi 1/n kuadrat. Ini derek bandingnya. Ini apanya? Ini deret dari suku yang ditanya. Ini suku yang deret dari suku yang ditanya ini adalah UN. UN-nya 2N. plus 1/5 pangkat N pangkat 3 plus 7. Ya, ini apanya nih? Ini adalah PN-nya.
per n kuadrat. Ini adalah suku dari deret banding ya, kan deret banding. Nah, ini ternyata adalah deret apa nih? Halo, saya tanya Manda nih. Halo, deret apa ini? Saudara-saudari, sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari seper n kuadrat. Ini deret apa namanya? Halo, deret apa ini? Sigma dari seper n kuadrat. Bentuknya deret apa nih? Deret? Ada yang tahu? Wah, ini diuji yang lain bingung. Deret apa nih? Halo. Ini adalah deret P atau deret hiperharmonik, ya kan? Di mana aneh? Di mana P-nya sama dengan 2. Bagaimana tanda 1 lebih besar, ya kan? Sukunya ini dari ya. Suku dari deret banding. Seper N pangkat P kan? Sigma dari seper N pangkat P. Jika P sama dengan 2, besar dari 1, maka deret ini adalah deret bandingnya ya. Deret bandingnya adalah apa nih? Apa jawabannya nih? Halo? Saudara Alex? Jawabannya apa nih? Deret konvergen atau divergen? Kalau P sama dengan 2 besar dari 1, konvergen atau divergen? Divergen? Anda lupa nih. Konvergen, enggak apa-apa salah ya. Konvergen. Nanti saya ulang lagi dari P-nya ya. Konvergen ya. Ini kalau yang divergen itu kecil dari 1 atau sama dengan 1. Jadi P kalau kecil dari 1 dia divergen, atau P sama dengan 1 juga divergen. Itu yang disebut kalau 1 itu kan seper N. P-nya 1. Itu yang apa 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3. Ini disebut deret harmonik. Masih ingat enggak di SMA belajar ya? Deret harmonik. Itu. Ya. Nah, ini suku dari deret yang ditanya, ini adalah suku dari deret banding. Kita gunakan ini buramnya ya. Dalil banding 5. Ya, dalil banding 5. Yaitu apa? Limit n menuju tak hingga dari suku yang ditanya per suku dari deret yang ditanya per suku dari deret banding ini, Pn. Yang penting jawabnya ini tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan tak hingga. Masih ingat enggak? Ini limit dari n menuju tak hingga dari UN-nya ini. 2n plus 1 per 5n kuadrat plus 7 per ya, suku dari deret bandingnya adalah seper n kuadrat. Betul ya? Ini pangkat 3 tadi ya, sorry ya. Ini pangkat 3 ya. Ini kan pangkat 3, ini pangkat 3 nih. Hati-hati, bisa salah, harus teliti ya. Kita draw. Ini pangkat 3. Ya, ini pangkat 3 ya. Pangkat 2. Oke. Ini yang ini ya. VN-nya ini VN, ini UN ya. Ini UN-nya ke sini, VN-nya ke sini. Ya kan? Maka ini sama dengan apa? Limit n menuju tak hingga dari apa? 2n plus 1 per 5n pangkat 3 plus 7 kali dibagi ini, dibagi suku deret banding dibalik n kuadrat per 1. Sehingga hasilnya limit n menuju tak hingga dari dikalikan nih. N kuadrat kali 2n, 2n pangkat 3
N kuadrat kali plus 1 plus N kuadrat per, ini kali 1 tetap, berarti ini salin aja nih. 5N pangkat 3 plus 7. N pangkat berapa tertinggi? N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 3. Berapa koefisien pada pembilang? Berapa koefisien pada pembilang? N pangkat 3-nya 2. Berapa pada penyebut? 5. 2/5. Yang penting ini tidak boleh sama dengan 0, tidak boleh dengan tak hingga. Kuncinya itu. Kalau ini terpenuhi, maka tergantung ini deret bandingnya. Karena deret bandingnya apa? Sigma N dari 1 sampai tak hingga dari 1/n kuadrat. Deret bandingnya ini adalah konvergen, karena deret ini konvergen ya. Maka deret yang ditanya itu sigma, salin soalnya. Deret yang ditanya N sama 1 tambah tak hingga dari 2N plus 1 per 5N pangkat 3 plus 7. 5-nya kurang jelas. Ya, karena ini konvergen, maka ini konvergen juga ya, konvergen juga. Jadi kuncinya itu kalau deret banding konvergen, maka deret bandingnya konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga. Kalau ini divergen, deret bandingnya divergen, karena deret banding divergen, maka deret yang ditanya divergen juga. Jadi setara ya, konvergen, divergen. Cukup jelas sampai sini? Halo? Halo para mahasiswa, cukup jelas? Jelas, Pak. Ini yang dari banding 5 ya. Menurut dari banding 5, maka ini. Jadi dari banding itu ada 5, tapi 1/4 jarang kita pakai. Karena sering kita pakai adalah dari banding 5, karena dia berlaku untuk kedua-duanya. Tergantung ini ya. Kalau deret bandingnya konvergen, ini, maka deret yang tanya konvergen juga. Kalau deret bandingnya ini dapatnya divergen, maka deret yang tanya divergen juga. Asal limit UN per Pn-nya tidak boleh sama dengan 0, tidak boleh dengan tak hingga. Oke, mungkin saya review lagi tentang deret P ya. Deret P ya, atau deret hiperharmonik. Harmonik. Yang mungkin bahasa Inggrisnya pakai C saja ya. Deret P itu sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1/n pangkat P. P kecil. Nah, P ini yang kuncinya tadi nih, 1/n kuadrat, 1/n pangkat 3 ya. Jika P kecil dari 1, maka deret apa tadi? Saudara Ken, apa jawabnya nih? Jika P kecil 1, maka deret konvergen atau divergen? Ken? Ken ada 2 ya? Konvergen dan apa Ken? Halo? Kalau kecil 1, maka deret divergen. Kalau sama dengan 1, divergen juga. Jadi ada 2 sini ya. Jika P kecil 1, divergen. Kalau P sama dengan 1, divergen. Ya. Nah, jika P besar dari 1, maka deret konvergen. Ya, konvergen. Sudah jelas tentang deret P atau deret hiperharmonik. Nah, contohnya yang Anda lihat misalnya ada Anda belajar deret aritmatik, 1 tambah 2 tambah 3
dan seterusnya, ya kan? Sampai N dan seterusnya. Nah, deret harmonik, harmonis atau harmonik. Deret harmonik atau harmonis, ya. Ada yang sebut harmonis, ada. Itu apa? 1/1 dibalik ini ya, 1/2, 1/3, dan seterusnya, 1/n, dan seterusnya sampai tak hingga. Ini ada ditulis sigma n dari 1 sampai tak hingga, dan seterusnya ini tak hingga. Ini sukunya dia nih, 1/n, ini 1/n. Anda lihat P-nya berapa sini? Halo, P-nya berapa sini? P-nya sama dengan 1 enggak? Halo? Jelas ya ini? Halo? Ini deret harmonik ya. P-nya sama dengan 1. Nah, ketentuan sini kalau sama dengan 1 apa nih? Lihat sini. Divergen. Maka deret ini, maksudnya deret harmonik ini ya. Mau tulisnya sigma dari sama 1 P tangga dari 1/n, ini deret harmonik ini divergen. Mengapa? Karena P-nya sama dengan 1. Sama dengan ini. P sama dengan 1. Halo? Jelas sampai sini? Nggak ada suara lagi. Ya, itu yang penting Anda tahu ya. Jadi mungkin Anda sudah belajar di SMA, deret harmonik itu adalah kebalikan dari deret aritmetik, dari hitung. Deret hitung atau deret tambah namanya ya. Ya. Kebalikan nih, 1/1, 1/2, tambah 1/3, 1/n ya. Oke. Kali ini kan tulisnya sigma dari apa? N dari 1 sampai tak hingga. Kan itu. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Ya. Itu dari aritmetik. Nah, kalau secara jumlah ini dapatnya tak hingga, pasti deret ini juga divergen. Ingat nggak? Kalau ya ketentuannya juga yang ini limit n menuju tak hingga dari Sn, jumlah n suku pertamanya plus tak hingga atau min tak hingga, maka ini apa? Plus minus ya. Mau plus atau minus dari tak hingga adalah deret ini divergen. Kalau berhingga atau dapat dihitung gitu, deretnya adalah konvergen. Ya. Ada pertanyaan di sini? Kalau ada yang bertanya, tanya ya. Silakan. Ini adalah kuliah terakhir untuk kalkulus 1. Mudah-mudahan kita jumpa di kalkulus 2. Halo? Halo? Do you have any question? Ada pertanyaan? Kok malu bertanya ya? Kalau peribahasa, malu bertanya, tanya alamat, sesat di jalan. Nah, kalau di sini Anda malu bertanya, nggak mengerti. Kalau nggak ngerti, ujiannya fail, gagal. Pak, boleh Ya. saya tanya? Ya. So, ini kalau direct P-nya, direct hyperharmonic ini, itu kayak kualenya si direct ratio ya? Yang mana yang deret di bawah ini? Halo? Deret P? Ya kan, maaf ya Pak, tapi di Gambarnya ini P kecil ya betul. Nah, kalau sini dibikin P besar notasinya. P kecil betul. Yang Anda tanya apa tadi, Saudara Alex? Jadi saya tadi tanya, itu so hyperharmonic sama si rasionya itu kayak kebaliknya ya untuk perjawabannya. Tes rasio belum tentu gini. Gini, kalau tes rasio, bagaimana kalau ini dipakai untuk contohnya ya, aslinya misalnya 1/n². Kalau P-nya 2 itu besar dari 1 kan deretnya konvergen. Ya enggak? Halo?
Oke, kita cek ya. Pakai tes rasio. Mana ya? Rasio lebih besar. Kalau rasio 1 depannya nanti. Bingung kan nanti. Nah, kita coba ya. Mana? Oke, enggak apa-apa. Ini pertanyaan bagus juga. Jadi, kalau kita pakai direct P atau direct, misalnya ini ya. Tadi. Sigma. Contoh lain ya, misalnya. Tadi misalnya begini. Seper N kuadrat. Ini adalah direct P, betul enggak? Berapa P-nya sini? 2. 2 bagaimana terhadap 1 lebih besar? Ketentuannya tadi apa? Kalau lebih besar dari 1, ini. Kalau lebih besar dari 1 P-nya, maka direct konvergen ya. Jadi ini direct, berarti direct ini seper N kuadrat ini ya. Dari P ini adalah konvergen. Konvergen. Lebih cepat gitu ya. Oke, kita. Nah, bagaimana kalau kita pakai tes rasio? Oke, silakan ya kita guna sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari seper N kuadrat. Ini apanya? UN ya kan? Sigma UN. Suku ke N-nya seper N kuadrat. Maka UN per 1-nya berapa? UN per 1-nya adalah seper N plus 1 pangkat 2. Berapa itu? Seper, ini segitiga Pascal, kuadrat suku utama N kuadrat, 2 kali suku utama 2N kali suku kedua 1, 2 kali N kali 1, 2N, ditambah kuadrat suku kedua, 1 kuadrat 1. Ya kan? Jelas sampai sana ya? Ini belum selesai, belum. Nah, baru kita gunakan tes rasio. Tes rasio limit M menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN, apa yang terjadi? Kita lihat. Limit M menuju tak hingga dari UN plus 1-nya adalah ini, seper N kuadrat tambah 2N plus 1 per ini seper N kuadrat. Ini sama dengan limit M menuju tak hingga dari yang pembilang ini tetap seper N kuadrat tambah 2N plus 1 dikali, ini dibagi ini, kalau menjadi kali ini dibalik N kuadrat per 1. Sehingga ini jadi limit N menuju tak hingga dari N kuadrat per N kuadrat plus 2N plus 1. N pangkat berapa tertinggi? N kuadrat. Berapa koefisien pada pembilang? Di depan N kuadrat 1. Penyebutnya 1 juga. 1 bagi 1, 1. Hati-hati. Kalau menurut tes rasio, limit dari UN plus 1 per UN sama dengan 1 ada 2 macam kan? Dituju dari pihak besar dia divergen. Kalau dituju dari pihak kecil, maka tes rasio gagal, gunakan tes Rabe. Nah, kita lihat. Tadi kita cari ini UN plus 1 per UN-nya berapa? Ini kan UN plus 1 per UN, dapat ini ya. Berarti UN plus 1 per UN-nya sama dengan N kuadrat per N kuadrat plus 2N plus 1. Atau lebih singkat yang ini lebih mudah. Ini N plus 1 pangkat 2. Kita dapatin lagi. Ini mula-mula kan ini tadi nih. Betul enggak? Pangkat 2 ini tadi. Ini N kuadrat tambah 2N plus 1 kan N plus 1 pangkat 2. Nah, kita tes ini. Kita masukkan suku yang pertama ini. Kalau N-nya 1 berapa? Kita salin lagi ke sampai sini jelas nggak nih? Kalau ini UN-nya. Apa namanya? UN rasionya. Untuk melihat apakah dituju dari pihak besar atau dituju dari pihak kecil. Nah, kita salin lagi ya. Jadi UN plus 1
per UN itu adalah tadi apa? N kuadrat per N plus 1 pangkat 2. Dulu gampang gini ya. Kalau N sama dengan 1, coba masukkan ini. U 1 tambah 1, 2 per U1. Berapa nih? 1 kuadrat per 1 tambah 1 pangkat 2. Hasilnya berapa? 1 kuadrat 1, ini 2 pangkat 2, 4. Kalau N-nya sama dengan 2, berarti ini N plus 1, 2 tambah 1, 3 per U2. Berarti sini 2 kuadrat per 2 plus 1 pangkat 2. 2 kuadrat 4, 2 tambah 1, 3. 3 pangkat 2, 9. Kalau N sama dengan 3, minimal 3 suku ya. Ini suku 3 tambah 1, 4. Jadi U4 per U3 ya. N-nya 3. 3 kuadrat per 3 plus 1 pangkat 2. 3 kuadrat 9. 3 dan 1, 4 kuadrat 16. KPK dari 4, 9, 16 berapa? Anda belajar kelipatan persekutuan kecil. 4, 9, 16. Apa itu? 4, 2 kuadrat. 9, 3 kuadrat. 16, 2 pangkat 4. KPK, sini enggak? Ini dari penyebutnya ya, 4, 9, 16. Kalau ada yang sama, menurut KPK, ambil yang tertinggi. Yang tertinggi adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2, berapa? 16 kali 9. Berapa tuh? 9 ke 6, 9 ke 6, 54. Ya enggak? Simpan 5, 9 ke 1, 9 tambah 5, 14. Betul ya? 9 kali 6, 14. 54. 9 kali 6, 54. Simpan 5, 9 kali 1, 9 tambah 5, 144. Jadi penyebutnya ini per 144. Nah, ini 144, 4 menjadi 144 kali berapa nih? 38, betul enggak? 144 bagi 4 berapa? 4 kali 3 ya. 30, 14 bagi 4 kan 3. Betul ya? 14 bagi 4 kan 3. Sisa 2. 24 bagi 4, 6 ya. Coba kalian 4 kali 3, 6 berapa? 4 kali 6, 24, 2. 4 kali 3, 12, 4. Iya betul ya. Terus 9 dari ini berapa nih? 144 bagi 9 berapa? 144 bagi 9, 1, sisa 5. 54, 16 ya. 6 ke 9, 54. 16. Berarti 4 dikali 16. 4 kali 16 berapa? 64. Terus ini 16 tadi 144 dibagi 16. Cepat ini dibagi 4 berapa? Atau ini bagi 8. Bagi 8 ini 2 dibagi 8 ini berapa nih? 1, 14 kurang 8, 6. 64 bagi 8, 18. 9 ya. Betul ya? 9, 18 bagi 2, 9. 9 kali 16, benar ya? 9 kali 6, 54. Kemudian 9 ke 1, 9 tambah 5, 14. Betul. Berarti ini 9 kali. 9 kali 9, 81. Nah, kalau kita gambarkan garis ini ya. Ini cara lain bisa, cuma panjang jalannya. Ya, ini 0, ini 1. Ini 1 ini kan 144 per 144, betul enggak? Halo? 1 itu kan 144 bagi 144. Nah, ini dibagi 144 nih berarti. Nah, 81 itu kalau ini bagi 2 berapa nih? 72. Bagi 2, 72, 81 itu kira-kira sini lah. Ya. Terus 64 lebih kecil lagi ya. Di bawah 72.
36 kecil lagi. Jadi ini adalah 81/144, ini 64, ini perkiraannya aja ya, 1/44, ini 36/144. Jadi posisinya menuju 1 ya, panahnya ke 1. Apa artinya itu? Ini dari kecil, ini kecil sini, dari kecil menuju ke sini. Ini apa namanya? Dituju dari pihak kecil enggak nih? Halo? Halo, ini dituju dari pihak kecil enggak? Dituju dari pihak kecil. Hati-hati, kalau dituju dari pihak kecil, maka tes rasio gagal. Tes rasio gagal pakai tes Rabe. Jadi kita pakai tes Rabe. Ya, tes Rabe, ingat UN-nya ini tadi. Jadi panjang jalannya ya, padahal pakai deret P tadi jawabnya langsung konvergen enggak? Mana tadi? Ini, deret P langsung konvergen. Nah, sekarang kita lihat betul enggak dia konvergen ya. Oke. Kita salin dulu UN plus 1. UN plus 1 per UN-nya adalah ya. Berapa nih ini? N kuadrat per N plus 1 kuadrat. N kuadrat per N plus 1 kuadrat. Atau ini boleh gak? N kuadrat per N kuadrat tambah 2N plus 1. Ya enggak? Nah, kita gunakan tes Rabe. Ingat, tes rasio gagal boleh pakai tes Rabe. Tes Rabe adalah limit N menuju tak hingga dari N kali 1 dikurangi rasio UN plus 1 per UN. Ya. Jadi limit N menuju tak hingga dari N kali 1 dikurangi rasionya nih. N kuadrat. N kuadrat per N kuadrat tambah 2N plus 1. Nah, ini sama penyebut. Limit N menuju tak hingga dari N kali, ini 1 itu sama enggak dengan N kuadrat tambah 2N plus 1 per N kuadrat tambah 2N plus 1. Ini 1 artinya kan? Dikurangi N kuadrat. Itu kan? Ini, gini. Ini bagi ini 1 enggak nih? N kuadrat plus 2N plus 1 bagi N kuadrat plus 2 plus 1. Ini 1. Min N kuadrat bagi ini dia. Sama ya. Ya, ini N kuadrat kurang N kuadrat berapa? 0. Ya kan? Jadi tinggal apa? Limit N menuju tak hingga dari N kali berapa nih? Ini sisanya tinggal setelah dicoret ini 2N plus 1 per N kuadrat tambah 2N plus 1. Sehingga ini menjadi apa nih? N kali 2N, 2N kuadrat, N kali plus 1 plus N. Ini dikali N ya. N kali 2N plus 1 per penyebutnya N kuadrat tambah 2N plus 1. Nah, N pangkat berapa tertinggi? N kuadrat berapa koefisien pada pembilang? 2. Pada penyebut, N kuadratnya 1 koefisiennya. Hasilnya 2. 2 bagaimana dari 1? Lebih besar. Hati-hati ya. Syarat dari deret tes Rabe bertolak belakang dengan tes rasio. Kalau menurut deret konvergen, menurut tes rasio, kalau limit UN plus 1 per UN ini, limit UN plus 1 per UN-nya besar dari 1, maka dia divergen. Ya kan? Halo?
Kalau tes rasio bilang kalau besar dari 1 konvergen divergen ya, kalau besar dari 1. Kalau tes Rabe terbalik. Besar dari 1 adalah konvergen, terbalik ya. Maka deret yang ditanya tadi seper n kuadrat ya. N dari 1 sampai tak hingga adalah konvergen. Kalau tes rasio besar dari 1 divergen. Besar dari 1 divergen. Tes Rabe terbalik. Rasio mengatakan besar dari 1 divergen, dia kebalikannya konvergen. Sama enggak jawabannya nih? Halo? Dengan yang tadi di dari P. Padahal dari P singkat deh. Tinggal lihat P-nya. Kalau P-nya besar dari 1 konvergen, kecil sama dengan 1 tadi kan. Kecil atau sama dengan 1 dia di divergen itu. Nah, kalau kita pakai tes rasio udah panjang ya, panjang gagal lagi. Tes rasio gagal pakai tes Rabe, kita pakai tes Rabe. Syarat tes Rabe kebalikan dari tes rasio. Kalau tes rasio menyatakan limit UN per 1 per UN-nya besar dari 1 adalah divergen, maka menurut tes Rabe kebalikannya divergen adalah konvergen. Dan sama enggak jawabannya dengan dari P tadi? Konvergen juga. Ya, sama ya. Ini konvergen menurut dari P, ini juga konvergen menurut tes Rabe. Halo, sampai di sini. Cukup jelas? Tidak ada pertanyaan. Jelas, Pak. Ya. Anda lihat kalau Anda pakai tes rasio sama dengan 1, ternyata dia dituju dari pihak kecil kan. Dituju dari pihak kecil. Tes rasio gagal pakai tes Rabe. Panjang kan? Pakai tes Rabe lagi. Ingat syarat tes Rabe selalu bertolak belakang dengan atau berkebalikan dengan syarat tes rasio. Kalau rasio menyatakan besar 1 adalah divergen, maka menurut tes Rabe adalah konvergen. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ya, hari ini bukan soal persiapan, di samping persiapan UAS, juga kita membahas lagi yang ilmu-ilmu yang pernah Anda pelajari. Ada yang masih ada yang bingung tentang yang Anda sudah pelajari selama hampir 1 semester ini? Halo, para mahasiswa dan mahasiswi PDE, Product Design Engineering untuk kalkulus 1. Halo. Alek, ada mau tanya? Saudara Alek? Ken? Saudara Patri, apa tadi? Patri siapa? Yang mahasiswi? Kok diam aja? Saudari Prisya Medina, ada yang mau tanya? Belum, Pak. Nggak ada? Oke. Ya kalau nggak ngerti tanya ya. Jadi tujuan saya tuh supaya Anda tuh bukan untuk tes saja, tetapi ilmunya yang harus Anda kuasai ya. Ilmunya. Ini pada beberapa minggu yang lalu kan pernah kita bahas tentang, masih ingat enggak? Pusat massa titik berat, nah itu tentang keseimbangan ya, tentang keseimbangan. Jadi kursi kalau enggak seimbang bisa terjadi momen karena berat sebelah atau gimana, maka kita duduk bisa jatuh ya. Jadi itu yang Pak, misi ya. Pak, mau nanya Ya. Pak. Silakan. Itu tuh kenapa tadi kebalik ya Pak kalau pakai tes Rabe? Mungkin biar bisa takut Oke. salah gitu. Bandingkan ya. Iya. Baik. Jadi karena dari rumusnya yang tadi ini Anda lihat ini.
di sini tes, oke, kita ulang sih. Kalau tes rasio ini tes rasio. Sini tes Rabe. Nah, tes rasio ini menang limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Tes Rabe, sini limit N menuju tak hingga dari N kali 1 kurang rasio. Hati-hati ini, 1 kurang rasio. Di sini jangan Pak perbedaannya. Ini rasio aja kan. So, ini 1 kurang rasio. N kali dalam kurung 1 kurang rasio. Jadi ini yang menyebabkan dia berkebalikan. Kan ini beda. Kecuali ini rasio-rasio. Itu Anda bisa bertanya tadi, mengapa berbeda? Berbeda karena sini ini bentuknya udah berbeda kan. Tes Rabe sini N kali 1 kurang rasio. Oh sini limit dari rasio. Ya kan? Jelas? Sehingga kalau ini sama dengan L, ini sama dengan M. Nah, yang pertama, jika L kecil dari 1, maka ini deret konvergen. Jika L, ini hasilnya L ya, jika L besar dari 1, maka deret divergen. Ketiga, jika L sama dengan 1 dituju dari pihak besar, ingat pihak besar itu, ya, maka ini deret divergen. Keempat, jika limit UN plus 1 per UN-nya adalah sama 1 dituju di pihak kecil, barusan kita jelaskan tadi dari pihak kecil, maka deret apa? Kecil, tes rasio gagal ya tadi kan. Kan deret. Itu kalau pihak besar, dari pihak besar dia divergen. Tapi kalau dari pihak kecil, di sini ada tes rasio gagal. Ya, tes rasio gagal pakai tes Rabe. Ini angle-nya ya, kita bagi dua gini. Nah, di sini kalau tes Rabe ini kita namakan M ya. Yang pertama, jika M ya, jika M kecil dari 1, maka deret kebalikan. Ini N kali dalam kurung 1 kurang rasio. Ini rasio aja. Ya, beda ya. Ini udah bentuknya udah beda. Kalau sini nilai rasionya kecil 1 dia konvergen, maka sini kebalikannya. Kalau dia konvergen ini divergen. Itu ya. Yang kedua, jika rasio besar dari 1 deret divergen, maka untuk tes Rabe besar dari 1 kebalikannya. Ya. Kebalikannya ini 2 M besar dari 1, maka deret konvergen. Terbalik semua ya. Pokoknya terbalik itu semua ya. Yang ketiga, jika Rabe sama dengan 1, tapi dituju dari pihak kebalikan nih. Kalau sini katanya besar, sini kecil ya. Sini dituju dari pihak kecil. Kecil ya. Ini pihak kecil. Ini pihak besar ya. Pihak besar ini pihak kecil.
maka di sini tetap nih deret divergen yang terbalik itu ini besar, ini kecil, ini besar, ini kecil. Itu aja. Divergen. Yang keempat enggak ada. Sudah jelas sampai sini perbedaannya saudara Alex? Halo? Iya, Oke, Pak. makasih Pak. Ya, enggak apa-apa. Justru ya Anda harus tahu mengapa dia kebalikan. Ya, dari rumusnya beda kan? Rasio kan rasio UN plus 1 per UN. Kalau ini rabe N dalam kurung 1 kurang rasio. UN plus 1 per UN itu kan rasio. Jadi dari rumusnya udah beda deh. Ya. Nah, jadi ya terbalik ya. Kalau menurut rasio dia kecil 1 itu konvergen. Kalau menurut rabe kecil 1 itu kebalikannya. Konvergen menjadi divergen. Kalau menurut rasio, jika limit UN plus 1 rasionya itu besar dari 1, dia divergen. Kalau menurut rabe, besar dari 1 itu adalah konvergen. Ya. Nah, kalau ini terbaliknya bukan jawab divergennya sama, dituju pihaknya. Ini tuju dari pihak besar. Divergen, di sini di rabe, dituju dari pihak kecil, dia divergen. Kalau sama dengan 1. Yang terakhir ini tidak berlaku pada rabe. Oke. Jelas sampai di sini? Halo. Ada tentang deret infinite series namanya kan? Ada yang mau tanya lagi? Deret Mas Laurin kan sudah kita ya, sudah pelajari ya. Halo. Ini saya save. Ada pertanyaan lagi? Ini sudah belum jam 10, lewat 10 ya. Halo, ada pertanyaan lagi? Jadi ini kita review secara keseluruhan ya. Ini dari belakang deret ya. Jadi kalau dari banding cukup tadi dari banding 5 saja ya. Nah, tadi dari banding. Nah, ini dari P. Nah, dari banding cukup dari banding 5 saja. Karena dari banding 5 ini berlaku untuk dua-duanya. Ya. Berlaku untuk dua-duanya. Tergantung dari deret bandingnya. Deret banding itu umumnya dari P. Umumnya. Yang umumnya dari P. Jadi kalau dari P tadi syaratnya kan ingat nggak tadi dari P? Kalau dari P-nya konvergen, maka dari yang tanya konvergen juga asal limit dari banding 5-nya, limit UN per VN, UN adalah suku dari deret yang ditanya, per VN adalah suku dari deret banding, itu tidak boleh sama dengan 0, tidak boleh sama dengan tak hingga, itu kuncinya itu. Maka karena deret banding konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga. Kalau deret bandingnya yang berupa deret P ini adalah divergen, maka deret yang ditanya divergen juga. Jadi dia setara konvergen antara banding, deret banding dengan deret yang ditanya, konvergen atau divergen. Ya. Jelas? Ya. Ada pertanyaan lagi? Tes akar mirip dengan tes rasio, aja perbedaannya yang dituju di pihak kecil itu tidak ada ya, kebanyakan dituju pihak besar. Nah, tes integral, ada yang mau tanya tentang tes integral? Halo? Kok diam aja? Nanti di kalkulus 2 lebih kompleks lagi ya, pasti makin tinggi makin dalam ya. Pasti. Ya. Jadi kalau saya ditunjuk ngajar kalkulus 2, maka nanti saya bagi buku, ada buku yang saya tulis kalkulus lanjut ya. Ada buku dari penerbitnya, karena tidak laku bukunya dikirim ke saya deh ya. Banyak sekali. Dan ada berapa yang saya bagi juga ke angkatan
di atas Anda. Ya. Itu sampai di kalkulus 3 ada bagian yang dipelajari juga. Oke, silakan kalau ada yang tanya yang lain. Halo, kesempatan terakhir ini untuk kalkulus 1. Nggak ada yang mau tanya nih? Hah? Aduh, kok Anda Pak, tuh? permisi Ya, Pak. silakan. Mau nanya lagi dong Pak. Silakan. Saya Yang senang sekali. Nah, di slide 5 kalau nggak salah. nggak apa karena ya ini saya lagi save nih. Oke, Oke, Pak. naik. Yang slide 5 ya. Slide 5 kalau nggak salah. Nah, UN plus satunya dapat dari mana sih Pak tadi? Ini UN, dari UN. Jadi kalau UN-nya UN itu kan SIMA UN nih soalnya ini UN. Ini UN. UN plus 1 semua N-nya ganti M plus 1 ini N diganti M plus 1, 19 pangkat N diganti 19 pangkat M plus 1, N kuadrat jadi M plus 1 kuadrat. Pokoknya semua N diganti M plus 1. Paham maksudnya? Saudara Alex? Paham Pak. N-nya ganti M plus 1, ini 19 pangkat N ganti M plus 1, N kuadrat jadi M plus 1 kuadrat. Kemudian ini dipecah, diurai, difaktorkan. 19 pangkat M plus 1 adalah 19 pangkat N kali 19 pangkat 1. Karena kalau dikali pangkatnya ditambahkan. 19 pangkat N kali 19 pangkat 1 adalah 19 pangkatnya ditambah. N tambah 1, N plus 1. Nah, ini N plus 1 kuadrat menjadi N kuadrat tambah 2 N plus 1 adalah segitiga Pascal. Ya enggak? 1, 2, 1. Paham? Andai kan kalau itu kan N kuadrat Pak. Itu Ya. ada kemungkinan nggak sih Pak kalau ada A? Enggak 3. Kayak ada satuan lagi di depannya kayak 1 plus N kuadrat dalam kurung kuadrat gitu. Maksudnya di sininya Kayak di di soal UN-nya kan 19 pangkat N. Habis itu ya, per 1 plus N kuadrat gitu. ya. Jadi Terus kalau ya, dijadiin ke UN plus 1 itu 19 pangkat N plus 1 per N plus 2 pangkat 2 gitu Pak. Tuh. kalau penyebutnya M plus 1 gitu. Iya. Ya, kalau penyebutnya plus 1 betul, jadi M plus 1 tambah 1 jadi M plus 2 betul. Iya. Oh, jadi Atau ditambah sorry, tadi Anda bilang kalau misalnya ya ini penyebutnya ya. Jadi kalau contohnya di baru aja ya, kita tulis sini aja. Jadi kalau Anda maksudnya ini adalah 19 pangkat N per M plus 1 pangkat 2 ya? Iya. Gitu ya? Iya Pak. Jadi ini UN-nya ini kan, UN-nya adalah 19 pangkat N per N plus 1 pangkat 2 ya. Nah, maka UN plus 1-nya berapa? 19 pangkat N plus 1 per N, pokok semua N. N plus 1, kan gitu kan? Ini, tambah 1, kurung pangkat 2. Yang jadinya 19 pangkat N kali 19 per, ya enggak? Ini pecah nih, 19 pangkat N kali 19 pangkat 1. Ini N jadi plus N plus 1 tambah 1, 2 kan? Pangkat 2, betul. Ya. Jadi semua N-nya diganti N plus 1 gitu. Oh, itu nggak dikali ke dalam Pak? Maksudnya Apanya? dikali pelangi gitu. Jadi Apanya? 1 plus N, 1 kali N, 1 kali 1 gitu. Enggak. Ini bukan kali. Ini kan, ini maksudnya N yang ini diganti. N-nya diganti N plus 1. N plus 1 tambah 1. Itu dia. N plus 1 tambah 1. Jadi N tambah 2 enggak? Oh iya. Bukan dikali ya. N Iya, tambah Pak. 1, jadi N-nya diganti N plus 1 tambah 1. Jadi N plus 2. Ya. Oke, makasih Pak. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih juga. Saya senang kalau ada yang bertanya ya, jadi Anda lebih paham gitu ya. Silakan, ada yang lain? Saudara-saudari yang mahasiswinya ada yang mau tanya nih? Sudah jelas belum?
Halo? Tentang apa yang kurang paham, saya jelaskan lagi. Halo, yang mana yang kurang jelas? Dari awal sampai akhir. Ya. Dan waktu itu udah banyak kita bahas juga. Ini limit. Ada yang lain tentang apa? Luas daerah udah ngerti ya? Luas area atau daerah yang dibatasi antara dua kurva potongan. Ini saya ulang-ulang ini ya. Pertama limit ya. Limit ini luas banyak sekali ya sebetulnya. Jadi ke limit X menuju 0 dari, ingat, sin per sin. Saya sini 9x per 11x. Berapa sinnya? Kalau anak jalannya buat ya di sin 9x per gitu kan? Ya enggak? Sorry. Jadi limit X menuju 0 dari sin 9x ini diuraikan menjadi 2 sin 11x. Kan gitu ya? Dipisah, kemudian nama masih sama, supaya 1 sin 9x plus 9x. Ini nilainya 1. Karena dibagi 9x, di sini kali 9x. Paham ya? Kalau 9x-nya saya coret, kembali ke semula. Itu kan nih. Ini sin 11x, maka di sini 11x. Karena di atas dikali 11x, maka di bawahnya juga dikali 11x. Nah, limit ini berapa? 1. Limit ini berapa? 1. Ini X-nya coret. Tinggal berapa? 9 per 11. Hasilnya berapa? 9 per 11. Sudah paham maksudnya? Ini berlaku nih, sin per sin. Anda lihat nih, kalau mau jawaban akhirnya Anda sudah tahu nih 9 per 11 ini. Tapi jalannya harus dibuat ya. Nggak boleh jawab langsung 9 per 11, itu nilainya kecil gitu. Ya, itu langsung untuk periksa aja. Tapi jalannya harus diperlihatkan. Ini berlaku untuk sin per sin, tangan per tangan, kemudian sin per tangan, tangan per sin. Ada 4 kan. Kalau waktu latihan Anda sebelumnya nomor 1 sampai 4 nggak salah deh. Ya kan? Nah, ada lagi limit misalnya X menuju tak hingga dari 7 pangkat X min 3 per 3 pangkat X min 7. Nah, ini kalau kita masukkan ini apa nih? 7 pangkat tak hingga, ya, 7 pangkat tak hingga kurang 3 per 3 pangkat tak hingga kurang 7. 7 pangkat tak hingga kurang 3. Ini 3 pangkat tak hingga kurang 7. Hasilnya tak hingga per tak hingga. Tipe 1. Maka ini menggunakan dalil L'Hospital. Ya enggak? Ingat kalau Y adalah A pangkat X, maka Y aksen apa? A pangkat X sendiri dikali N ln A. Ya, ln A. Oke, ini 7 pangkat X diturunkan apa? A pangkat X ln A. A pangkat X ln A. A-nya 7. Kurang 3 turunkan 0. Per 3 pangkat X diturunkan apa? 3 pangkat X ln 3 ya. 3 pangkat X ln 3. A-nya 3. Min 7 turun 0. Nah, kemudian yang ini bisa kita gabung ya. 7 pangkat X, kita gabung dulu ke limit X menuju tak hingga 7 pangkat X per 3 pangkat X. Nah, gitu. Kali ln 7 per ln 3. Ya, ini boleh digabung nih. Ya, 7 pangkat X per 3 pangkat X. Kemudian pangkat X-nya kita keluarkan. Kita keluarkan di 7 per 3 pangkat X kali
len 7 per len 3. Nah, Anda tahu 7 per 3 pecahan kan? Berapa itu? Lebih dari 1 ya. 7 bagi 3 kan 2 sisa 1 kan? 2 sepertiga pangkat. Ya enggak? 7 per 3 itu kan 2 sepertiga. X-nya tak hingga kali len 7 per len 3. Nah, kalau lebih besar dari 1, Anda ingat besar dari 1 jauhnya pasti tak hingga kan? 2 pangkat tak hingga aja tak hingga kan? Ya enggak? Sehingga ini hasilnya tak hingga kali len 7 per len 3. Tak hingga kali konstan, jawabannya tak hingga. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Anda nanti jawab Alex aja sendiri biasanya. Yang mahasiswinya jawab juga dong, atau yang mahasiswa yang lain. Ken? Ya. Pak, Ya. ini mau diklarifikasi sedikit karena bukan saya saja yang tadi juga tanya. Tadi juga si Frederick juga tanya tadi. Oh, sorry. Saya kan nggak lihat wajah Anda nih. Maaf ya kalau saya salah. Jadi di samping Alex, Frederick juga terima kasih. Saudara Alex dan saudara Frederick. Yang lain ada nggak? Saudara Ken, Forbes Ken, apa lagi tuh? Yang mahasiswi, belum ada yang tanya ya? Oke. Nah, kemudian yang masalah fungsi implisit. Nah, ya, diferensial ya. Turunan atau diferensial fungsi ya, fungsi implisit. Kalau Y sama dengan itu biasanya eksplisit ya. Jadi ada X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Kurang 12X misalnya kurang 16Y tambah 7 sama dengan tambah atau kurang sama itu. Ya. Maka ini gimana? Ini diferensialkan terhadap X ya, terhadap X semua. Maka X kuadrat turunannya apa? X kuadrat turunannya 2X, ya enggak? Tentunya N kali X pangkat N min 1. 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Kali E aksen. E aksen 1 enggak? E aksen itu adalah turunan X terhadap X. Jawabnya 1. Ya, ditambah Y kuadrat turunannya apa? N kali Y pangkat 2 kurang 1 kali Y aksen. Ini sebetulnya 2 kurang 1 gitu kan. Ini juga sebetulnya N kali X pangkat N min 1 kali X aksen. X aksen. X aksen 1 kan. Makanya hasilnya 2X. Ini 2Y kali Y aksen. Min 12 kali X turunannya 1. 16. Y turunannya Y aksen. 7 turunannya 0. Sama dengan 0. Ya. 0 turunnya 0 juga. Ini min 12 ke 1 min 12. Min 16 kali Y aksen sama dengan 0. Yang ada Y aksennya ini kan. Kumpulkan nih. 2Y kali Y aksen. Dikumpul Y aksen dengan Y aksen. Min 16 Y aksen. Dikumpulkan. Terus 2X ini pindah ke ruas kanan. Berubah jadi tandanya min 2X. Min 12 pindah ke kanan. Jadi plus 12. Tanda berubah. Plus jadi min jadi plus. Kemudian ini Anda lihat bisa diperkecil enggak? Dibagi 2. Kalau bisa. Kalau enggak bisa, enggak usah. Biar aja. Bisa bagi 2. 2 bagi 2, 1. Tinggal Y kali Y aksen. Min 16 bagi 2, min 8. Y aksen. Min 2X bagi 2, min X. Min 1X ya. 12 bagi 2, 6. 6
Ini keluarkan Y aksennya, Y min 8 kali Y aksen. Sama dengan min X plus 6. Berapa Y aksen? Ini tanya Y aksen ya. Y aksen atau DY per DX. Ya. Tinggal Y aksen berapa? Y aksen ada min X plus 6 dibagi Y min 8. Nah, Y aksen itu kan sama dengan DY per DX. Jelas? Ini salah satu fungsi implisit. Sebetulnya turunan fungsi implisit ini banyak sekali bentuknya. Ya. Oke, sudah jam hampir ya. Kita istirahat dulu habis ini. Ada pertanyaan mesin dulu? Halo? Halo? Tentang implisit, sudah ngerti ya? Jadi kalau bentuknya campur-campuran begini, ini implisit, apapun bentuknya. Tapi kalau Y sama dengan fungsi X, contohnya ini, sin X ditambah X kuadrat, ya. Ini kan satu macam nih. Y sama dengan satu fungsi ya, fungsi X saja satu macam. Ini adalah fungsi eksplisit, ya. Eksplisit. Semua Y sama dengan ya, satu variabel aja. Di sini tidak ada variabel lain, X semua. Ya. Apapun bentuknya, mau arcus, mau apa ya. Jelas ya? Ya, ada yang bertanya tentang fungsi implisit? Saudara mahasiswa dan saudari mahasiswi. Halo? Yang mahasiswi ada yang nanya nih dari awal nih. Halo, para mahasiswi. Ada yang mau tanya enggak? Kok susah banget enggak ada yang jawab. Dijawab dong. Ada atau tidak? Sudah ngerti? Cukup atau apa? Halo. Belum ada pertanyaan sih, Pak. Oke. Ini dengan saudari siapa? Saya enggak ada wajah. Sorry. Alexandra. Alexandra ya. Kalau yang wanita kan Alexandra, kalau pria Alexander, ya kan? Oke. Dari Alexandra. Nah, sekarang kita istirahat dulu. Kemudian sebentar lagi kita lanjutkan 10 menit lagi. Jam 10:20 kita masuk shift berikutnya. Ingat nih, hari ini adalah hari terakhir atau kuliah terakhir untuk kalkulus 1 ya. Baik, kita istirahat dulu. Ya. Kita masuk yang berikutnya habis ini. Makasih Pak. Tolong Sesi dua ini kan. tolong di itu stop recording ya.